kita mulai bahasan kali ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya kuat banget. Kutipan ini langsung menohok ke jantung dari topik kita, sisi kemanusiaan yang tersembunyi di balik semua teknologi medis yang canggih. Selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal menyelami sebuah dunia yang mungkin jarang banget kita bicarakan di luar ruang rawat intensif. Kita nggak akan ngomongin cara kerja mesinnya ya, tapi kita akan bicara soal jiwa dari praktik kedokteran itu sendiri, yaitu etika di dalam ICU. Jadi, coba kita lihat lebih dalam. Di balik setiap suara bip dari monitor dan desisan ventilator yang mungkin terdengar monoton, sebetulnya ada sebuah pergulatan yang luar biasa. Sebuah perjuangan etis yang dihadapi oleh dokter, pasien, dan juga keluarga setiap hari. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin menghantui setiap keputusan yang diambil di ICU. Teknologi kan diciptakan untuk menopang kehidupan ya, tapi di titik mana? Di titik mana garis itu terlewati? Di mana teknologi yang sama justru hanya memperpanjang proses kematian itu sendiri? Jadi, konflik yang sesungguhnya itu bukan lagi antara hidup dan mati, tapi ini adalah pertarungan antara kewajiban medis untuk melakukan segala cara yang memungkinkan dengan belas kasihan dan rasa kemanusiaan untuk menghormati martabat seseorang. Ini pertarungan batin yang terjadi terus-menerus. Oke, sekarang kita masuk ke pilar etika yang pertama dan paling mendasar, informed consent, atau persetujuan tindakan medis. Ini tuh maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar selembar kertas yang ditandatangani. Ini adalah sebuah dialog yang jujur dan terbuka. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah detailnya. Keluarga itu harus benar-benar paham kalau memasang ventilator itu bukan tanpa risiko. Jadi, tugas dokter adalah menjelaskan sejujur-jujurnya, apa manfaatnya, apa risikonya, tanpa memberikan harapan palsu. Ini semua tentang membangun kepercayaan. Analogi ini menurut saya cerdas banget dan menggambarkan fungsinya dengan sangat tepat. Ventilator itu bukan obat penyembuh. Dia itu alat bantu. Sebuah jembatan waktu yang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk berjuang dan, kalau memungkinkan, memulihkan dirinya sendiri. Memahami ini tuh mengubah seluruh cara pandang kita. Selanjutnya, mari kita lihat timbangan etis yang selalu jadi pegangan setiap dokter. Setiap tindakan yang akan diambil harus ditimbang dengan sangat hati-hati. Apakah ini akan membawa lebih banyak kebaikan, atau justru cuma akan menambah penderitaan? Nah, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, ada prinsip yang namanya beneficence. Gampangnya, lakukan yang terbaik untuk pasien. Tapi di sisi lain, ada prinsip non-maleficence, yang artinya jangan merugikan. Jangan sampai kita memperpanjang penderitaan yang sia-sia hanya karena kita punya teknologinya. Keduanya harus selalu seimbang. Titik kritisnya muncul ketika sebuah terapi dianggap menjadi sia-sia atau futile. Ini bukan berarti menyerah ya, tapi ini adalah sebuah pengakuan medis bahwa intervensi lebih lanjut hanya akan memperpanjang penderitaan, bukan mengembalikan kehidupan yang berkualitas. Dan dari semua pertimbangan tadi, kita sampai di puncak dari semuanya. Momen di mana semua prinsip tadi diuji dalam sebuah keputusan yang paling berat, baik secara emosional maupun secara etis. Poin yang paling krusial di sini, sebetulnya, adalah suara dari pasien itu sendiri. Menghormati otonomi atau hak pasien untuk menentukan nasibnya adalah hal nomor satu. Inilah kenapa komunikasi dengan keluarga sejak awal itu penting banget untuk mencoba memahami apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh pasien seandainya dia bisa bicara. Mungkin kedengarannya berbeda ya, antara tidak memulai terapi baru atau withholding dengan menghentikan terapi yang sudah berjalan atau withdrawing. Tapi secara etis, kedua tindakan ini dianggap setara. Tujuannya sama, menghormati proses alamnya pada pasien yang kondisinya memang sudah terminal dan tidak bisa diselamatkan lagi. Keputusan yang sesensitif ini tidak pernah menjadi keputusan satu orang dokter saja. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya kerja kolektif. Keputusan harus diambil bersama-sama oleh seluruh tim medis. Dan yang paling penting melibatkan keluarga dalam diskusi yang mendalam untuk memastikan semuanya berjalan secara etis dan sah. Oke, setelah kita bahas sisi etisnya, kita geser sedikit ke aspek hukumnya. Di ranah ini, dokumentasi itu bukan sekedar catatan biasa. Ia berfungsi seperti perisai yang melindungi dokter. Prinsip ini, ini mutlak banget. Setiap percakapan, setiap keputusan, setiap perubahan kondisi pasien, kalau itu semua tidak tercatat dengan baik di rekam medis, maka secara hukum itu semua dianggap tidak pernah terjadi. Sesederhana itu. Jadi, apa saja yang harus dicatat? Gampangnya sih semuanya. Catatan medis yang lengkap ini bukan cuma formalitas, tapi bukti nyata bahwa setiap langkah yang diambil, mulai dari diskusi dengan keluarga sampai alasan medis di baliknya, semuanya dilakukan dengan pertimbangan matang dan transparan. Ini menjaga integritas prosesnya.
Saya rasa metafora ini sangat kuat dan pas sekali. Seorang dokter ICU memegang tanggung jawab yang luar biasa besar. Mereka harus tahu kapan saatnya menekan gas untuk berjuang sekuat tenaga dan kapan harus bijaksana untuk menginjak rem demi kebaikan dan martabat pasien. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Kehebatan seorang dokter itu tidak hanya diukur dari seberapa terampil dia menggunakan alat-alat canggih, tapi juga dari kebijaksanaannya, hati nuraninya, dan integritasnya dalam menghadapi keputusan-keputusan tersulit dalam hidup manusia. Nah, sebagai penutup, saya ingin melempar pertanyaan ini untuk Anda. Setelah melihat semua pertimbangan yang rumit ini, kalau Anda ada di posisi itu, kira-kira apa yang akan menjadi kompas moral Anda? Ini adalah sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Oh ya, seluruh bahasan kita kali ini terinspirasi dari wawasan mendalam yang dibagikan di akun Instagram @criticalanesthesia. Kalau Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut, jangan ragu untuk mengunjungi sumbernya. Terima kasih banyak sudah menyimak.